dan keresahan itu yang bikin kita loneliness dalam dunia menulis. Nah, salah satu contoh ya, salah dua contoh ya, bukan salah dua contoh. Lahirnya buku Perempuan Teduh sama Laki Matahari itu kan masalah. Contoh pertama di buku Perempuan Teduh, ada masalah yang mau coba saya mencoba untuk uraikan. Ada masalah keresahan ya, ada keresahan yang saya mencoba tuangkan ya, dalam buku Perempuan Teduh hari ini. Banyak perempuan yang mohon maaf mungkin dalam beraurat gitu ya, tidak mendudukan, khususnya bagi musliman ya, tidak mendudukan ya, karena sejatinya perempuan itu kalau misalkan dipandang kan bagi suami ya menenangkan, bagi ibu mungkin solihah anaknya ya, bagi anak ya, bagi yang perempuan juga berbakti pada orang tua. Tapi pada hari ini tidak sedikit ya yang bikin yang melihat perempuan itu orang panas gitu. Nah ini salah satu contoh, makanya lahirlah buku Perempuan Teduh. Lalu Laki Matahari misalnya lagi. Jadi ada, saya punya keresahan juga di buku ini saya tuangkan keresahannya adalah saya punya teman sekalian, saya punya teman SMP, teman pas SMP ya, dan sejak SMA itu, sejak SMA sampai sekarang udah gak ketemu lagi. Tapi pas ketemu saya kaget dia tiba-tiba berubah bentuk ya, jadi laki bertulang lunak ya, sebut saja demikian. Nah punya keresahan di situ. Nah akhirnya apa? Akhirnya saya tulis buku, seharusnya laki-laki biar begitu nih, seharusnya laki-laki matahari dong ya, mengayomi, yang menghidupi. Berarti si ya laki gitu kan. Ono ya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya adalah dari keresahan itu, dari keresahan tersebut, buku kedua buku ini. Ada lagi juga di masalah juga. Jadi hampir setiap karya saya pribadi menurut saya hanya dari masalah. Ya, masalah sama keresahan. Nah, keresahan ini teman sekalian yang akan membuat kita tetap menulis. Ya. Akan membuat kita aku nggak bisa nulis, nggak ada masalah. Cari masalah. Oke, teman-teman sekalian. Jadi ya, jadi inilah yang perlu kita lakukan, teman-teman sekalian, ya. Bahwa ya tapi itu adalah keresahan ya. Nah, kembali lagi teman saya, apa keresahan teman saya? Kalau misalnya teman-teman baru belajar nulis ya, teman-teman baru belajar nulis atau baru mau jadi penulis atau baru mau menuliskan karya, dimulai dari keresahan dulu ya. Apa yang teman-teman rasakan, apa yang mau teman-teman tuliskan ya. Nah, di sini sudah ada nih apa yang ya, 3 diagram ini. Jadi tinggal lebih dari apa yang kita rasakan ya, pertama di bubble orange ini. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa nulis apa? Lalu solusi apa yang bisa kita berikan? Kebetulan saya juga cukup aktif di ekologi, cukup aktif di BKLDK, dan juga punya teman-teman yang dekat ya keislamannya. Dan juga saya coba menulis buku Islami ya, yang menawarkan solusi Islam. Ya, karena saya bisa nulisnya itu ya, karena saya bisa nulisnya, saya nulis buku cinta dan motivasi, karena saya bisa ya. Jadi tulis aja ya. Seperti itu ya. Jadi apa yang dirasakan, apa yang bisa kita lakukan, dan solusi apa yang kita bisa lakukan ini buku. Nah, menurut saya, sebelum nulis tentunya kita perlu yang namanya ide ya. Sebelum nulis
menulis kita perlu yang namanya ide manusia. Nah, ide ini seringkali ide ini kalau sekalian banyak sedikit ya teman-teman yang sudah misalnya yang mau nulis itu bingung nih mau nulis apa nih Kang gitu ya, mau nulis apa nih Bang, karena di satu sisi kalau saya stuck ya dari ide misalnya, jadi ide itu tuh hilang ya dan dicari ya. Tapi menurut saya pribadi ya ide itu lost and exist. Jadi sebenarnya ide itu nggak pernah hilang. Sebenarnya ide itu ada di mana-mana. Nah, maka ketika ide itu ada di mana-mana, menurut saya ini yang perlu kita kumpulkan. Pertama, ya, saya nyebutnya Bang Bidot, dan ini seringkali jadi referensi saya untuk menulis. Pertama dari pengalaman ya. Teman yang berubah dirinya ya, itu juga dari tulisan. Lalu juga ada teman-teman yang cerita atau curhat, itu juga dari tulisan pribadi. Dan bank ide itulah yang nantinya akan membuat kita punya banyak ide yang nantinya bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan, dari buku, dari mengamati di konteks kita, dari hal yang viral, dari sebuah diskusi. Ini barang-barang ide yang barang-barang yang bisa kita jadi sebenarnya nggak ada lagi tuh kalau misalkan kita mau nulis Bang aku nggak punya ide, ini nggak ada deh, itu nggak karena ide itu banyak banget, tinggal kita tuangkan aja di dalam sebuah tulisan. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari ide? Nah, maka ketika saya mulai menulis, ya, ritual pertama itu adalah saya mencoba untuk mendengar audisinya. Karena Allah menciptakan dua telinga dan satu lisan, itu sebuah pertanda nih. Dua kali mendengar daripada berbicara. Pojok. Jadi kita benar-benar terus menerima apa perasaan warga ya. Lalu mendengarkan itu bukan hanya sebuah dalam bentuk audio teman-teman, tapi juga dari pesan-pesan yang teman-teman lihat di sosial media, terutama di Twitter ya, itu banyak banget sih yang bisa kita lihat di sana. Mengamati yang bisa lebih banyak apa yang terjadi di masa, apa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan dari sana itu kita bisa melakukan ya. Dan kalau misalnya kita mau lebih banyak mendengarkan aja ya, itu kita punya ide, karena justru ketika saya melakukan ini itu ide berdatangan sama saya ya, berdatangan ya. Ini salah satu contohnya buku saya pribadi yang harus dibaca itu juga hasil dari curhat ya, hasil dari curhatnya teman-teman. Jadi waktu di akun saya pribadi itu tidak harus sakit, saya pernah terima curhat ya lewat web ya, dan saya baca panjang-panjang, ada yang sampai nangis ya. Saya juga baca cukup sedih karena memang ada cerita-cerita itu yang menyesatkan dan juga kisah-kisah yang menceritakan cukup tragis ya. Dan ya atas izin mereka ya, akhirnya coba saya berikan. Karena ketika mereka cerita saya nggak, jadi ini saya nulisnya itu kan fiksi, jadi saya nggak menulis kisah mereka, tapi mencoba untuk memberikan sudut pandang jalan keluar dari apa yang saya bisa berikan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya di tulisan harus dibaca. Misal pesanan kami dibaca itu berarti kalau misalnya jadi ya udah buka aja buku ini, ya Allah bisa di baru dengan halaman sekian, lagi butuh motivasi ya. Buku ini dengan sekian, jadi konsepnya jadi motivasi biasa. Dan ini juga sama, ini dari posisinya jadi buku. Jadi teman-teman yang aktif di sosial media sejatinya itu bisa langsung nulis. Udah, tapi dari itu kalau misalnya dari quote ya, dari quote dari tulisan pendek, yang tentunya saya pikir
untuk dipasarkan. Nah, sejauh ini ya menurut prosa adalah menurut berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mulai menulis, ya, teman-teman jangan buru-buru untuk nulis. Pasti nulis apa nih? Nulis apa? Ya sah-sah aja, nggak masalah. Kalau teman-teman sudah menyiapkan waktunya, risetnya, ya, itu nggak masalah. Tapi saya pribadi nulis pertama kali itu saya nulis bukan kalau pidato namanya. Dan saya pikir ya sejauh kita sudah pernah nulis buku yang mudah itu adalah buku-buku prosa. Jadi buku-buku keresahan kita, ya, buku-buku apa yang kita alami, ya, apa yang kita alami di hari-hari tersebut, ya, pengalaman yang sudah kita lalui dan kita inginkan menggunakan hal yang sempat kita bahaskan, itu saya coba tulis seperti yang itu tadi ya, di buku. Ya. Nah, maka tentunya teman-teman sekalian, ketika kita sudah mulai punya ide buat tulis, ya, lalu kita juga udah punya ide di mana-mana ya, ada bank ide tadi yang bisa kita terapkan, akhirnya kita bisa pakai ide ini. Ini ikigai ya. Jadi ikigai itu adalah sebuah metode hidup sebenarnya. Salah satu metode hidup bagi orang Jepang yang berumur panjang. Karena metode ini konon ya, mereka bisa berpanjang, dan ini sudah diterapkan di berbagai bukan hanya dunia, tapi juga di dunia bisnis juga ini diterapkan. Ya, cuma beda-beda di satu. Maka di dunia tulisan ini kita pakai ini, teman-teman bisa pakai ini. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan?